perkataan mereka, Lorenzo yang berada di serbang telepon pun terdiam hingga beberapa lama kemudian ia baru membuka suara. "Apa paman itu baik terhadap kalian?" "Baik, sangat baik." Tini menganggukkan kepala kecilnya, suaranya terdengar manja. "Paman membacakan dongeng untuk kami, menyiapkan sarapan, mengajari kami menunggang kuda, bahkan menemani kami bermain di hutan. Kami bahkan ikut mengambil foto keluarga bersama paman." Winnie berkata, "Ketika kami sudah lelah bermain, paman akan menggendong kami di atas bahunya. Meski tubuh paman begitu tinggi seperti sebuah gunung yang besar, tapi kami tidak takut sedikit pun, karena kami boleh memegang rambutnya. Kami juga boleh memegang telinganya, sehingga kami tidak akan jatuh." Betty dengan serius menambahkan, "Seandainya kami jatuh, paman bisa segera menangkap kami." "Iya benar," Tini menganggukkan kepalanya. kata Kak Kala. "Ketika mereka bertiga masih kecil, mereka juga sering duduk di bahu paman. Paman benar-benar hebat. Bahu paman begitu lebar dan kokoh. Aku bisa duduk dengan nyaman." Anak-anak kelihatan begitu gembira saat membahasnya. "Suara paman juga sangat merdu ketika membacakan dongeng. Wajahnya juga benar-benar enak dipandang." Baiklah. Lorenzo memotong perkataan mereka, suaranya kembali terdengar keras dan dingin. "Kalau tidak ada masalah, cepatlah istirahat. Anak kecil harus tidur dengan cukup supaya pintar." Meskipun perkataannya terdengar biasa saja, namun hatinya terasa sangat tidak nyaman. Ia tidak menyangka anak-anaknya sendiri tega memuji musuh bebuyutannya itu tanpa henti. Apakah Daniel benar-benar sebaik itu? Sudah cukup adiknya sendiri menyukai Daniel, sekarang ketiga anaknya pun tergoda olehnya. Papi belum berjanji pada kami." Ketiga anak itu tidak melupakan tujuan utama mereka. "Tolong bantu Bibi menemukan paman. Kami mohon." "Sudahlah, cepat tidur." Papi matikan teleponnya. Lorenzo langsung memutuskan sambungannya, meninggalkan ketiga anak kecilnya yang tercengang di tengah kegelapan malam. Mereka pun saling berbisik dan bertanya, "Sebenarnya Papi sudah setuju atau belum?" "Sepertinya belum." "Sepertinya sudah." Sedangkan Lorenzo yang telah menutup teleponnya berpikir sejenak sambil memegangi ponselnya. Ia pun menghubungi Naomi. Itulah awal dari Naomi mengangkat telepon tadi. Tentu saja Naomi tidak mengetahui semua usaha ketiga anak kecil itu. Tanpa bantuan mereka, Lorenzo sama sekali tidak akan menghubunginya. Meskipun tampaknya Lorenzo sama sekali belum bertindak, namun sebenarnya setelah ia selesai berbicara dengan Naomi, ia langsung memerintahkan, "Apa kalian sudah menemukan wanita itu?" "Belum, Tuan. Sejak Tabib Hansen meninggal beberapa hari yang lalu, hingga saat ini kami masih belum dapat menghubunginya." "Apa ia pergi mencari anak-anak? Lagi pula selama ini ia terus mengkhawatirkan keselamatan anak-anak. Intinya saat ini anak-anak belum melihatnya. Itu cepat cari. Kalian harus membawanya kembali. Seandainya kami menemukannya, kemungkinan ia tidak akan mau ikut dengan kami." Jasper berbisik. "Watak Nona Dewi itu. Cukup katakan, aku ada perlu mencarinya." Lorenzo mengenyitkan keningnya. "Tapi ia belum tentu mau mendengarkan." Wajah Jasper terlihat begitu menderita. "Terakhir kali aku pergi mencarinya, aku dibuat menangis olehnya. Aku tidak pernah merasa begitu dipermalukan seumur hidupku."
Apa kamu tidak bisa menghadapinya? Lorenzo mendengus marah. Sulit. Jasper merasa ingin menangis kembali. Gerakannya begitu cepat. Ia juga memiliki temperamen yang buruk. Jika ada perkataan yang menyinggungnya, ia langsung main tangan. Aku bahkan belum dapat bereaksi. Siapa yang mengatakan kalau temperamennya buruk? Lorenzo tiba-tiba memotong perkataan Jasper, sepasang matanya yang dingin itu berkilat. Maksudku, aku sendiri yang membuat masalah. Itu baru benar. Lorenzo dengan dingin menatapnya. Di dunia ini, tidak ada orang selain aku yang boleh mengatainya. Baik, Tuan. Masih belum pergi mencarinya juga. Baik. Jasper buru-buru melangkah mundur dan pergi mencari Nona Dewi. Namun nyatanya tidak satupun dari mereka yang memiliki kepercayaan diri. Meskipun perawakannya terlihat kecil, namun Nona Dewi adalah tipe orang yang tidak dapat dipermainkan. Tuan Lorenzo telah membuatnya marah hingga melarikan diri, dan sekarang ia malah meminta mereka untuk mencarinya. Bukankah ini sama saja menyuruh mereka mencari mati? Kepribadian Nona Dewi benar-benar aneh. Ia selalu memiliki 1000 ide jahat serta 10.000 muslihat untuk menjebak mereka. Entah musibah apa yang akan dihadapinya kali ini. Memikirkan semuanya itu, wajah Jasper pun dipenuhi dengan kegelisahan. Namun harus bagaimana lagi? Terpaksa ia harus mencarinya. Tuan telah berbicara, bahkan hingga dunia terbalik pun ia tetap harus ditemukan. Hanya saja di luar sedang hujan deras, entah kapan akan berhenti. Di villa sisi utara, di tengah amukan badai, ranting-ranting pohon terus memukuli jendela. Suaranya terdengar seperti jeritan iblis. Tracy terbangun dari mimpi buruknya. Keringatan bercucuran membasahi wajahnya. Ia terlihat panik. Apa Nona Tracy baik-baik saja? Naomi bergegas menghampiri untuk menenangkannya. Aku memimpikan Daniel. Tracy melihat ke langit-langit dengan nafas terengah-engah, matanya berkaca-kaca. Aku bermimpi, ia terluka parah. Sekara terjebak di dalam api. Ia juga memberitahuku kalau ia kesakitan. Suaranya bergetar, sekujur tubuhnya gemetar, butiran air matanya seperti kalung mutiara yang telah putus, tak henti-hentinya bercucuran. Tidak apa-apa, itu hanya mimpi. Naomi menepuk-nepuk punggungnya dan memberikan teh ginseng untuknya. Minumlah teh ginseng ini untuk menenangkanmu. Tracy tidak ingin meminumnya, ia hanya mengangkat tangannya untuk menutupi wajahnya dan menangis dengan amat sedih. Nona Tracy. Naomi tidak tahan lagi, ia hampir memberitahu rahasia Lorenzo kepadanya. Namun saat itu juga tiba-tiba didengar ketukan di pintu. Nona Tracy, Nona Carla sudah sadar. Carla? Tracy sejenak mematung, lalu bergegas bangkit berdiri dan mengganti pakaiannya. Cepat, pergi ke rumah sakit. Sekarang hujannya deras sekali. Atau nanti. Segera siapkan mobil. Tracy mendesak dengan cemas. Carla paling takut gelap. Ia akan menangis kalau aku tidak di sampingnya. Baik, Naomi bergegas mengaturnya. Panggil Paula, suruh ia menyetir mobil. Baik. Di tengah malam itu ada beberapa orang yang pergi ke rumah sakit. Paula kebetulan baru kembali dari pergantian jam kerjanya dan sekarang langsung mengantar mereka ke rumah sakit. Asalkan ada Paula, semua orang di dalam mobil pun merasa lebih tenang. Jangan khawatir Nona Tracy, Nona Carla pasti akan baik-baik saja. Paula menghiburnya sambil mengendarai mobil. Selama beberapa hari ini aku selalu menjaga Nona Carla di rumah sakit. Proses pemulihannya begitu baik. Cepatlah menyetir. Tracy sudah tidak sabar ingin segera tiba di rumah sakit. Baik,
Paula melaju lebih cepat. Sebenarnya umumnya orang tidak akan berani melewati jalan bukit yang berliku-liku dan bergelombang di tengah hujan lebat seperti ini. Namun Paula begitu terampil dalam mengemudi sehingga ia dapat melaluinya dengan mudah. Hanya saja ia baru benar-benar mengontrol kecepatan mobilnya, apalagi ia tidak hati-hati sehingga membuat roda mobilnya tergelincir, maka mereka akan dengan mudah jatuh ke jurang. Namun Paula sudah hafal dengan rute jalan ini ditambah dengan keterampilan mengemudinya yang luar biasa itu, sehingga meskipun mobil melaju dengan cepat, Paula masih dapat mengontrolnya. Namun ketika berada di dekat kaki bukit, sebuah mobil hitam tiba-tiba melaju kencang tanpa menyalakan lampu depan. Paula pun terkejut dan buru-buru menghindarinya. "Kurang ajar," ucap Paula. "Kalau bukan karena kehebatan, kemampuan mengemudiku, kita semua sudah binasa." "Tetap jaga kestabilan mobil." Naomi mengenyitkan keningnya dan mengingatkan. "Baik," jawab Paula terus mengemudi. Ia melirik mobil di belakang melalui kaca spion. Aneh sekali, ia tidak menyalakan lampu mobil di jalan bukit yang curam berliku seperti ini. Kenapa ada mobil pada jam seperti ini? Naomi menatap mobil itu melalui kaca spion. Ia juga merasa janggal. Hanya ada 2 villa di Bukit Haruna. Itu villa kita. Lalu ada sebuah rumah besar di dekat kaki bukit dan sebuah klub. Tidak ada yang lain. Sebenarnya siapa orang itu? Apa mungkin mereka rombongan Friska Amberson? Tebak Paula. Ia masih belum menyerah untuk mencari Percy Daniel kemana-mana. Tracy tidak menjawab, hanya memerintahkan, "Coba periksa." "Baik," Naomi segera mengurusnya. Setibanya di rumah sakit, Tracy bergegas menuju kamar Carla. Ia bahkan dapat mendengar suara jeritan Carla ketakutan dari kejauhan. Tracy berlari dengan cemas dan memeluk Carla erat-erat. "Carla, jangan takut. Mami ada di sini. Mami ada di sini." "Mami!" Tubuh Carla gemetar dalam pelukan Tracy. "Iya, Carla. Semuanya baik-baik saja. Semua baik-baik saja. Ada Mami di sini. Tidak ada seorang pun yang dapat menyakitimu lagi." Tracy menepuk-nepuk punggung Carla dengan pelan, dengan lembut menenangkannya. Beberapa lama kemudian, Carla akhirnya dapat tenang kembali, lalu perlahan mulai tertidur. Lily menjelaskan dengan pelan, "Mungkin ini karena efek samping dari obat-obatan yang dikonsumsinya. Ia sekarang lebih mudah mengantuk. Kondisinya akan membaik dalam 2 hari lagi." "Bagaimana dengan lukanya?" Tracy bertanya. Suaranya tadi masih terdengar parau. Asap beracun yang telah dihirupnya membuat tenggorokannya sedikit meradang. Sekarang kondisinya belum membaik. Setelah tahap pemulihan, ia akan baik-baik saja. Lily berkata, tidak ada masalah besar lainnya dan gegar otaknya juga sudah hampir pulih. Mungkin trauma psikologisnya lebih berat. Tracy menatap Carla dengan penuh khawatir. Mentalitasnya pasti terguncang. Lily menjawab, "Aku telah memanggil para psikolog profesional untuk datang memeriksanya setelah ia sadar nanti." "Iya." Tracy duduk di tepi ranjang. "Lanjutkanlah pekerjaan kalian. Aku akan menemani Carla di sini." "Baik, kami akan pergi melihat Rian. Seandainya ada sesuatu, jangan sungkan untuk menghubungiku kapanpun." Naomi ingin mengatakan sesuatu namun tidak berani mengucapkannya. "Ikutlah dengannya. Tidak akan terjadi sesuatu di sini." Tracy mengetahui isi pikirannya. "Aku akan menemani Nona Tracy." Paula bergegas berkata, "Pergilah, Naomi. Kamu harus menemaninya. Jangan pergi sembarangan." Naomi memperingatkannya. "Iya."
Naomi pun pergi bersama Lily, sedangkan Paula berjaga di samping Tracy. Tracy mematikan lampu, hanya menyisakan cahaya redup yang menerangi ruangan. Hatinya terasa begitu sakit melihat Carla yang terlelap di atas ranjang rumah sakit. Ia pun menyalahkan dirinya sendiri. Ia pelan-pelan menggenggam tangan kecil Carla, berusaha menghangatkan dengan menggunakan telapak tangannya. Sekarang pukul 4:30 pagi. Tracy yang seharusnya merasa begitu lelah, sama sekali tidak dapat tertidur. Dengan menemani Carla, pikirannya mulai merasa tenang. Lambat laun fajar pun menyingsing. Naomi datang kembali dan melaporkan, "Orang utusanku telah mengabari bahwa mobil di atas bukit semalam adalah mobil pesan antar milik restoran yang berada di kaki bukit. Tidak ada yang mencurigakan." Baiklah, Tracy tidak terlalu memikirkannya. Bersiap-siaplah pergi ke kantor. Ini masih terlalu pagi. Apa Nona tidak ingin pulang istirahat sebentar? Naomi begitu mengkhawatirkannya. Tidak perlu. Tracy mengenyitkan alisnya. Aku tidak tenang melihat begitu banyak pekerjaan yang menumpuk. Tidur pun tidak akan bisa nyenyak. Setelah aku menyelesaikan semuanya, aku baru bisa beristirahat dengan tenang. Tapi tubuhmu... Sudah, jangan cerewet. Tracy tidak ingin mendengarkan lagi. Paula, ikut aku pergi ke kantor. Naomi, beberapa hari ini giliranmu berjaga di rumah sakit. Aku... Baik, Paula bergegas menjawabnya. Naomi sebenarnya merasa sedikit khawatir, tetapi ia tidak berani menentang perintah Tracy. Hanya saja hatinya masih terasa sakit. Hingga saat ini Tracy masih lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Tracy pasti mengetahui bahwa ia mengkhawatirkan Ryan, sehingga Tracy sengaja menyuruhnya bertukar dengan Paula untuk berjaga di rumah sakit. Meskipun tampaknya Tracy hanya mengatur tugas, namun sebenarnya ia sedang memperhatikannya. Nona Tracy, saat itu juga Lily datang membawa para psikolog. Setelah Carla sadar, aku sudah mengatur mereka untuk memberinya psikologis konseling. Nona tidak perlu khawatir, tapi sebaiknya ada anggota keluarga yang mendampinginya saat ini. Tapi aku... Tracy baru saja ingin mengatakan kalau ia harus kembali ke kantor, namun tiba-tiba terdengar suara yang begitu familiar dari luar. Mami! Carlos dan Carlos berlari masuk ke dalam sambil memeluk mainan boneka kesukaan Carla. Kami sengaja datang untuk menemani Carla. Mami sebaiknya pergi beristirahat, Carlos berkata dengan penuh perhatian. Sekarang masih pagi. Mami bisa tidur sebentar. Seandainya ada sesuatu, nanti siang saja baru diurus kembali. Benar, Mami. Jangan sampai jatuh sakit karena kelelahan. Carlos memeluk Tracy. Jangan sampai sakit. Nanti kami akan khawatir. Oke. Tracy mengangguk dengan lega. Carlos, kalau begitu, Mami serahkan Carla pada kalian. Baik. Carlos dan Carlos mengangguk serempak. Tenang saja, Mami. Kami pasti akan menjaga Carla dengan baik. Setelah Tracy memeluk kedua anak itu, ia membawa Paula dan yang lainnya segera pergi. Hari ini di perusahaan ada banyak urusan yang harus diselesaikan, jadi dia tidak bisa menunda terlalu lama. Selain itu di pihak kepolisian sana, ia masih harus pergi mendesak mereka. Sudah berlalu 4 hari, tapi masih belum ada kabar mengenai Daniel. Tadi malam dia bermimpi buruk lagi, sekarang perasaannya sungguh tidak tenang. Tracy sekarang memiliki banyak urusan yang harus ia tangani, baik perusahaan maupun keluarga. Setiap hari ia sudah sangat sibuk, tetapi tetap saja masih ada banyak hal yang harus diselesaikan. Bahkan di dalam mobil pun masih ada begitu banyak dokumen yang ia harus lihat. Tiba-tiba mobilnya mengerem mendadak. Paula berteriak marah, "Cari mati ya!"
Sepertinya mobil Nona Friska, kata Ani yang duduk di sebelah kursi pengemudi. Tracy mendongakkan kepalanya dan melihat memang benar mobil Friska Amberson menghadang di depan dengan aura mengancam. Dasar gila. Sebenarnya apa yang diinginkan wanita itu? Temperamen Paula sama sekali tidak berubah sedikitpun. Pada saat ini pintu mobil di depan dibuka. Friska turun dari mobil dengan langkah besar berjalan kemari dan mengetuk jendela mobil Tracy. Tracy membuka kaca mobil menatapnya dengan dingin. Tracy, seseorang yang melakukan kejahatan pasti akan mendapat balasan. Friska berkata sambil menggetarkan gigi. Hatimu terlalu beracun. Apa kamu bilang? Tracy mengerutkan keningnya. Terus saja berpura-pura. Friska berkata padanya dengan senyum dingin. Wajah aslimu akan segera terungkap. Kamu tunggu saja. Friska memelototinya dengan kebencian, berbalik dan pergi dengan marah. Otaknya bermasalah. Paula marah. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Apa-apaan ini? Tidak usah pedulikan dia. Ayo pergi. Tracy tidak ingin menghabiskan waktu di sini. Baik. Paula melajukan mobil pergi dari sana. Mobil terus melaju menuju perusahaan. Tracy terus menunduk membaca dokumen, tetapi teringat perkataan Friska tadi. Ia sedikit merasa tidak tenang. Tidak, walaupun Friska membencinya, tapi dia tidak akan menuduhnya begitu saja tanpa alasan. Perkataannya barusan, apa mungkin ada alasan lain? Setelah berpikir, Tracy mengambil ponselnya bersiap untuk menyuruh orang menyelidikinya. Pada saat ini datang telepon dari Winnie. Nona Tracy, kabar buruk. Cepat lihat berita. Berita apa? Sembari menggunakan headset Bluetooth menjawab telepon, ia membuka pesan dari Winnie. Ternyata Winnie mengirimkan banyak link berita. Ia membukanya dan terkejut. Hati wanita paling beracun demi merebut harta, sengaja menyulut api hingga membunuh mantan suaminya. Putri kaya yang hilang kembali untuk balas dendam, membunuh dan membakar mantan suaminya. Wanita yang kejam, posisinya akan terancam. Berbagai judul berita semuanya memiliki satu makna. Setelah mengklik dan masuk ke dalamnya, ternyata benar. Seluruh isinya ditujukan untuk Tracy. Ada yang bilang demi harta keluarga Wellens, ia sengaja membakar Daniel hingga tewas pada saat malam sebelum pernikahannya. Ada juga yang mengatakan bahwa dia menyimpan dendam karena sebelumnya keluarga Wellens memisahkan ibu dan anak-anaknya. Jadi dia sengaja kembali untuk membalas dendam. Pertama-tama memikat hati Daniel, kemudian membakar hingga tewas sebelum pernikahan. Beberapa orang bahkan berkata bahwa dia berkolusi dengan Pesina untuk membakar Daniel hingga tewas, dan dia sekarang menguasai harta keluarga Wellens dan menjadi presiden baru grup Wellens. Intinya semua jenis rumor aneh ada, semuanya mengarah pada Tracy yang membunuh Daniel dan mengakui sisi harta keluarga Wellens serta perbuatan keji lainnya. Beberapa berita juga memberikan segala macam bukti yang begitu lugas, seolah-olah itu semua benar. Beberapa media bahkan memposting foto Tracy dengan Pesina. Pesina tersebut adalah Victor Caledon. Tracy yang melihat semua berita ini tak bisa menahan untuk tidak mengerutkan kening. Kemarin masih baik-baik saja. Mengapa bisa muncul begitu banyak opini publik negatif seperti ini hanya dalam semalam? Siapa dalang di balik semua ini?